Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Yohana Geneva di kanal YouTube saya. Sebelum saya mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pasti kalian pada kangen kan sama Yohana Geneva yang cantik baik banget ini. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Siti Nurbaya yang berasal dari kota Padang, Sumatera Barat. Siti Nurbaya, sebuah cerita yang menceritakan Nurbaya dan Samsul Bahri yang berteman sejak kecil. Kemudian beranjak dewasa, keduanya berubah menjadi sepasang kekasih. Sayang kemudian mereka terpisah karena Samsul Bahri yang harus bersekolah ke Batavia. Namun Samsul Bahri berjanji untuk melamar Nurbaya setelah menamatkan studi di tanah jauh. Itu pun menjadi janji suci kisah cinta antara mereka. Tak lama berselang, Nurbaya harus menerima kenyataan pahit bahwa usaha ayahnya bangkrut, ditambah dengan tagih hutang yang selalu datang, sampai pada suatu hari pemberi hutang yaitu Datuk Maringgih menawarkan Nurbaya sebagai penebus hutang Bagindo Sulaiman atau yang dikenal sebagai ayah Siti Nurbaya. Nurbaya kemudian menimbang masak-masak keputusannya. Ia dengan lapang hati kemudian bersedia menikah dengan rentenir tua tersebut untuk melunasi semua hutang ayahnya. Naas malang datang bertimpa-timpa. Tak lama berselang setelah ia menikah dengan Datuk Maringgih, ayah Siti Nurbaya meninggal karena makan hati. Tak kuat ia menerima kenyataan pahit yang harus diterima Siti Nurbaya. Kabar itu pun sampai di tanah seberang. Samsul Bahri tahu bahwa kekasihnya telah diakal-akali oleh tua bangka yang bernama Datuk Maringgih. Ia bertekad untuk merebut kembali kekasihnya serta membalaskan dendam keluarga Nurbaya. Malang, Samsul Bahri kemudian masuk ke dalam jembatan atau sebuah jebakan yang dibuat oleh Datuk Maringgih. Ia harus rela diusir oleh ayahnya dan keluarganya dari Padang. Lebih sakit hati lagi, Samsul Bahri mengetahui ketika ia mengetahui bahwa harus menerima kenyataan bahwa kekasihnya mati diracun oleh tua bangka Datuk Maringgih. Butuh bertahun-tahun lamanya sampai ia berhasil membalaskan dendamnya dalam sebuah serangan Belanda ke Minangkabau. Samsul Bahri kemudian berhasil membunuh Datuk Maringgih dengan tangannya sendiri. Diketahui bahwa kuburan dari Siti Nurbaya terletak di Gunung Padang, Sumatera Barat. Kesimpulan yang saya ambil pada cerita Siti Nurbaya ini adalah menceritakan tentang cinta remaja Samsul Bahri dan Siti Nurbaya yang hendak menjalin cinta tetapi terpisah karena Samsul terpaksa pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikannya. Berikut adalah tokoh yang ada pada cerita Siti Nurbaya, yaitu Siti Nurbaya, Samsul Bahri, Datuk Maringgih, Baginda Sulaiman, dan Sultan Mahmud. Perubahan cerita Siti Nurbaya yang saya lakukan sendiri. Pada toko, saya menambahkan 2 orang perempuan yaitu Rana dan Suni sebagai temannya Siti Nurbaya agar ia bisa melampiaskan apa isi hatinya kepada temannya. Dan pada tokoh Datuk Maringgih, saya merubah menjadi mempunyai sikap yang baik hati dan tidak angkuh kepada siapapun. Baiklah, sekian yang bisa saya tampilkan. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.